Saudara-saudaraku yang kekasih, kembali kita bertemu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 dan 24. Kitab 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Kita memulainya dengan menyanyi, kita berdoa, dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kita menyanyikan Gita Bakti 237. 237, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Mari saudaraku kita berdoa. Tuhan, kami ada dalam kasih-Mu. Engkau datang untuk menyelamatkan. Itulah wujud kasih yang besar bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami akan tertuntun untuk mewujudkan kasih itu di tengah kehidupan ini. Dan Tuhan memberkati agar kami hidup dalam kasih-Mu itu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita menjalani hidup bersama sekarang ini dalam hal berbuat baik. Kita ada di tengah dunia yang menghargai perbedaan. Berarti akan ada orang berbuat baik dengan motivasi yang berbeda, dan kita menerimanya. Lalu, kalau begitu, kekhasan kita apa? Ini penting, sebab kita nggak bisa campur aduk begitu saja. Masing-masing punya perannya. Dan nantinya dalam kehidupan itu akan dilihat mana yang paling tulus dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi yang lain. Dan apa peran agama Kristen di tengah kehidupan dengan perbedaan-perbedaan tadi? Saya memberi contoh adanya pandemi corona misalnya. Ada dampak negatif, orang juga memberikan bantuan. Tentu perlu memperlihatkan cara yang pas. Nah, agama Kristen seperti apa? Apakah dia punya tempat tersendiri, punya makna khusus? Atau misalnya ada bencana alam, banjir ya, atau tsunami. Nah, kekhususan itu penting sekali. Dengan begitu kita belajar untuk bisa menerima perbedaan dan memberikan peran kita begitu rupa. Kita punya alasan untuk mengasihi. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kisahnya seperti ini. Saya membaca saja ayatnya yang ke-23.
Ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini ada alasannya ya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kita diperintahkan, bukan diajak. Mengapa? Karena memang seorang yang hidup dalam kasih, maka dia juga harus mengalirkan kasih itu. Karena itu kita diperintahkan. Dan perintahnya itu selalu dua. Kita dikasihi oleh Allah, gitu ya. Kita dikasihi oleh Allah melalui Kristus Yesus. Jadi kita manusia dikuasai oleh dosa. Ada kecenderungan berbuat kesalahan. Sudah tahu ini salah, tetapi kita tetap juga lakukan. Nah, bahkan ada yang dikuasai dengan kesalahan itu. Nah, itu kecenderungannya. Karena itu, kalau kita diberikan hukum atau aturan, kita akan mengalami kegagalan-kegagalan. Dan dalam pengalaman keagamaan dari bangsa Israel, begitu mereka diberikan Taurat, diberikan aturan yang merupakan anugerah, lalu dia berubah fungsi begitu rupa, lalu menjadi alat pembenaran dari orang percaya. Akhirnya dia tidak bisa rendah hati. Dia dikuasai oleh keinginan-keinginan, oleh hal-hal lain di luar Allah. Nah, inilah dosa. Jadi manusia melawan, memberontak. Nah, Allah mengasihi. Caranya adalah dia datang. Dia menebus dosa kita. Itulah kasihnya. Dia mengerti, dia peduli dengan kita, dia empati. Ternyata kita mengalami kesulitan-kesulitan. Dan untuk itu, cara yang paling pas adalah menebusnya, menggantikannya, dan nantinya mereka yang percaya kepadanya, dia akan berproses menjadi semakin rendah hati dan menyerahkan kehidupan di dalam Allah. Nah, dia berproses begitu rupa. Kasih Allah inilah yang melandasi kita hidup di tengah dunia ini. Jadi kalau kita benar-benar lebih dahulu merasakan dikasihi Allah, ada proses dalam diri kita, katakanlah kita melakukan yang salah. Lalu kita mendengarkan firman, kita disapa oleh Tuhan, punya hubungan yang khusus dengan Tuhan Yesus, maka ada proses kesalahan itu diatasi. Dan kita hidup baru. Kita nggak lagi dikuasai oleh kesalahan itu. Kita tidak menghakimi siapapun, tetapi kalau ada di antara kita yang seperti itu tanda bahwa kita sedang dikasihi oleh Tuhan. Ada proses yang memang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Jadi ini yang ditentang oleh kaum Gnostik waktu itu. Karena mereka memahami bahwa Allah atau yang dari atas itu kan suci, gitu ya. Tidak bisa datang ke dunia yang kotor. Nah, pandangan dari kaum Gnostik ini merupakan tantangan tersendiri, karena itu pengakuan ini penting pada waktu itu, dalam kondisi itu. Sehingga cara yang mereka tempuh, orang-orang Gnostik ini dipatahkan oleh pandangan, oleh pemahaman bahwa Allah itu mau datang ke dunia untuk menyelamatkan. Karena itu kaum Gnostik nggak percaya yang ini. Dan itu mempengaruhi kekristenan. Dia tidak percaya bahwa yang suci itu turun ke kotor, ke dunia yang dianggapnya kotor oleh kaum Gnostik. Tetapi bagi orang Kristen, kesalahan itu bukan berarti kotor. Itu tempat di mana orang diproses begitu rupa. Kalau saya salah, maka Allah datang sama saya diproses. Jadi kalau Allah saya tolak karena saya salah, saya kotor, tentu tidak benar. Justru cara itulah yang menunjukkan bahwa Allah bekerja begitu rupa dalam diri saya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau kita salah, kalau kita melakukan dosa, maka izinkanlah Allah terus bekerja dalam diri kita, itu pesannya. Jadi, kita justru semakin rendah hati dan bersedia dikoreksi, diperbaiki, dituntun oleh Allah. Kita selalu haus akan firman-Nya. Dan kita selalu bersedia firman Tuhan, kita rindu begitu rupa menguasai hidup kita. Roh Allah bekerja untuk menuntun kita. Itulah kasih-Nya, itulah penyelamatannya.
Dia mati untuk kita supaya kita hidup berkemenangan. Nah, itu kasih. Artinya kasih itu dapat disimpulkan Allah mengerti keadaan kita, peduli, empatik, lalu kita ditolongnya. Keluar dari kesalahan itu, kita hidup di dalam Allah. Karena Allah bekerja, kita jadi rendah hati. Karena anugerah Allah itulah kita hidup. Kita diberikan kehidupan yang baru. Jadi kalau kita percaya kepadanya, maka kita beroleh kehidupan itu. Itulah bentuk kasih Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, itu ya. Jadi kita yang mestinya percaya ini, hidup dalam kepercayaan ini. Karena itu dikatakan di sini supaya kita percaya. Jadi yang pertama, jadi kita diperintahkan untuk percaya seperti itu ya. Jadi untuk mengatasi masalah pada waktu itu. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Ya, bisa saja bahwa ada juga kesulitan-kesulitan ya. Ya sekarang ini untuk orang bisa percaya. Orang bisa percaya dengan ilmu pengetahuan yang secara langsung bisa menjawab mungkin bagi orang tertentu ya. Dia merasa bahwa ilmulah yang memberikan jawaban. Karena itu orang tidak lagi mau gitu. Dia tidak mau lagi percaya kepada Allah, tapi dia percaya kepada pengetahuan. Jadi bisa seperti itu. Atau percaya kepada segala keinginannya, bisa juga. Itu yang satu-satunya dia percaya gitu ya. Nah, makanya kita di sini diajarkan untuk percaya kepada Allah, percaya sungguh-sungguh. Nah, gini. Kalau jemaat pertama itu dipengaruhi oleh kaum Gnostik tadi itu ya, maka sekarang ini juga kita bergumul karena ada semacam itu juga gitu loh. Jadi yang di atas tuh suci gitu, yang di bawah kotor gitu ya. Lalu orang itu dia semakin radikal gitu ya. Lalu secara ekstrim menolak hal-hal yang dunia sifatnya. Jadi dunia ini tidak berguna gitu ya. Dulunya ada yang namanya askese ya. Jadi orang menganggap bahwa kalau dia bisa bertarak di dunia ini maka dia arahnya ke suci semua. Tapi sekarang semakin disadari bahwa kita percaya di tengah dunia ini. Dan Tuhan memang mengizinkan kita ada di tengah dunia. Tetapi sekali lagi ada fenomena seperti ini ya, bahwa kaum-kaum radikalis itu ya, tapi yang ekstrim ya. Kalau radikal dia kembali kepada kitab suci tentu baik. Tapi dia kalau yang ekstrim ini dia lebih merendahkan hal-hal yang di dunia. Padahal dalam agama Kristen Allah justru mengasihi dunia ini. Karena itu dia mau menyelamatkannya. Dia bekerja di tengah berbagai persoalan kehidupan. Itu yang mau disampaikan. Kita diajak untuk percaya seperti itu. Dengan pandemi, saya merasa bahwa ada yang dimurnikan. Kita beribadah, mungkin awalnya bisa formalis gitu ya. Karena kita harus dengan segala upacara yang dipergunakan ya, ritus kita itu. Lalu kita hanya mengikuti itu, kita berpesta dan sebagainya. Tapi sekarang kan tidak. Sekarang kita dimurnikan. Kalau kita mau beribadah, beribadah benar. Kita mau mendengarkan benar-benar. Bahkan kita ingin secara detail mendengarkan khotbah itu ya. Merenungan itu, begitu rupa. Kita bisa sekarang melakukannya, tapi nanti juga kita bergumul, saya mau dengarkan lagi. Saya mau dengarkan lagi. Sehingga apa yang disampaikan pendeta atau pelayan firman diulang lagi, digumuli lagi gitu. Nah ini kan memurnikan. Ada yang memang jam 7 sering ibadah keluarga, dia tidak bisa. Sekarang justru bisa. Ya. Ada yang di kantor dia dengarkan lagi untuk dia renungkan. Nah inilah memurnikan. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan jadi bagus. Nah ini dia. Jadi kita tidak serta-merta di dunia ini dianggap buruk. Justru berbagai peristiwa dapat menolong kita juga. Nah, ini kita renungkan. Jadi kita bisa percaya kepada Dia. Bahwa Dia benar-benar mengasihi kita, menuntun kita begitu rupa. Nah, karena itu
kita bersuka cita. Lalu yang kedua, kalau dia mengasihi, maka kita dituntun untuk saling mengasihi. Mengapa? Sebab kita mengalirkan kasih Allah itu. Kita tidak bisa menahannya. Dan ketika kita mengasihi, maka kita tahu bahwa ternyata saya punya level seperti ini. Punya tingkatan sebesar ini. Atau sedang atau bagaimana keadaan saya dalam menerima kasih Tuhan itu. Apakah saya sungguh-sungguh sehingga bisa mengalirkan kesungguhan juga gitu ya. Karena itu kalau kita saling mengasihi, itu semacam cek dalam diri kita. Kita dicek gitu ya. Kita dicek oleh tindakan kita sendiri dalam mengasihi saudara kita gitu. Jadi kita bisa melihat di situ. Kita juga bisa lebih memahami saudara kita. Karena Kristus memahami kita. Kalau saudara kita itu lebih suka dimotivasi ya dalam hidupnya, tidak suka hadiah-hadiah, itu bentuk dari cara kita hidup bersama ya, mengasihi. Dia lebih cocok diberikan motivasi ya, diberikan kata-kata dorongan, itu lebih bagus daripada dia diberikan hadiah. Karena mungkin dia dalam kehidupannya sebelumnya dia rasa dalam hidupnya itu hadiah-hadiah itu rupanya semacam sogok ya. Nah akhirnya dia tidak cocok bagi dia. Karena itu terus-menerus dia alami, maka dia lebih memilih kalau memang saya itu dikasih oleh orang lain, maka saya dimotivasi, diberikan kekuatan, berikan semangat, maka saya akan merasa ada semacam getaran ya dari dia kepada saya. Nah itu kalau bahasa saya adalah bahasa yang bisa dimotivasi atau yang utama motivasi ya, dimotivasi begitu rupa. Ada juga bahasa sentuhan gitu ya. Dia merasa bahwa dia dikasih kalau disentuh ya, memang tangan untuk menyentuh, dan dia merasakan begitu rupa, dia mendapat kekuatan untuk melakukan kehidupan lebih baik. Nah, kalau kita mengerti persis, maka kita mengasihi dia. Tetapi kalau dia misalnya menerima gitu, misalnya hadiah, dia bawa pulang, dia taruh aja begitu aja, karena dia bukan itu bahasa kasihnya. Tetapi kalau bahasa kasihnya adalah kata-kata dorongan yang membuat dia melakukan sesuatu yang baik, maka kita itu betul-betul ada dalam kehidupan dia. Dan ketika dia menghadapi masalah lagi, kita hadir lagi gitu. Nah itu kita mengasihi. Kristus mengasihi itu membuat kita menang mengatasi masalah. Karena itu kasih kita adalah kasih yang berkemenangan itu. Kita membawa orang lain menang. Jadi bukan sekedar kita memberikannya. Atau sudahlah saya kasih barang aja, nanti sudah selesai. Padahal dia lebih memilih untuk digerakkan begitu rupa. Bukan berarti mengasihi barang tidak penting juga ya. Tetapi kita juga perlu mengerti bahwa kebutuhan bukan sekedar barang. Malah mungkin orang yang seperti saya katakan tadi, karena dia berpengalaman dengan masa lalu tentang sogok menyogok, maka dia tidak mau, atau korupsi gitu ya. Atau mungkin keluarganya tersandung masalah-masalah yang seperti itu, terjebak pada waktu dulu gara-gara diberikan hadiah-hadiah gitu. Maka dia akan dalam tanda petik ya, dia hati-hati gitu. Nah kalau kita cuma sekedar kasih, tidak menolong dia. Nah kasih yang tulus yang Yesus lakukannya adalah kasih yang menolong dia keluar berkemenangan, membantu dia begitu rupa. Ya, sama dengan kita mengasihi anak-anak yang sekolah, tentu lebih bagus kalau kita memberikan dia semangat untuk belajar, gitu kan? Bukan memberikan dia mobil, motor, bukan itu, walaupun mobil dan motor perlu juga bagi dia ya, tapi bukan berarti itu yang dibutuhkan yang utama kan? Dia mungkin senang diberikan motor ya, dia lebih bebas, dia lebih ada waktu untuk jalan-jalan dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah yang hendaknya dapat kita lakukan gitu ya. Jadi kasih kita itu kasih yang benar-benar empati, yang mampu menggerakkan, membawa orang untuk menang atas kehidupan ini. Kalau kita punya masalah dengan tetangga, dengan saudara kita dan sebagainya, nah tentu saja kalau kita memang mengasihi, kita ya harus keluar dari permusuhan gitu ya. Kita juga mengampuni gitu kan. Kita juga bisa membawa dia benar-benar mengatasi masalah-masalahnya gitu ya. Kita bisa berdamai dengan orang lain gitu loh. Kita bisa hidup bersama yang rukun. Tentu itu bentuk kasih yang nyata ya. Kadang-kadang
karena mungkin dia salah sama kita, lalu kita nggak mau sama sekali menutup pintu hati kita. Tentu bukan itu yang dimaksudkan. Musuh pun harus dikasihi. Nah itu, karena apa? Karena kita memang dikasih Allah begitu rupa, sehingga ketika kita hidup kita membawa kasih, maka kita ada di dalam Allah. Ayatnya yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dengan demikian, kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi kita jadi tahu gitu ya. Karena memang kita hidup dikasih Allah, lalu mengalirlah kasih itu. Kesempurnaan kasih Allah adalah menolong kita memberikan kehidupan, memberikan hidup baru, keselamatan. Kita juga membawa hidup berkemenangan, berkeselamatan dalam Dia. Nah, di sini kaum Gnostik kelirunya, ya, bahwa seakan-akan hidup itu, surga itu nanti, gitu loh, dalam perjuangan ke sana. Iya, pada satu sisi. Tapi sisi lain, justru surga itu kita warga kerajaan surga ketika kita menerima Yesus dan hidup dalam kasih-Nya untuk orang lain juga. Itu suasana damai sejahtera yang dihadirkan Allah. Surga turun ke bumi atau ada di bumi ini. Jadi kita tidak membedakan antara, kita tidak membuat secara ekstrim yang di bumi ini dengan di surga, gitu loh. Tetapi sekarang ini surga itu telah ada dalam kehidupan kita, membawa damai, membawa keselamatan. Itu kan suasana surgawi. Nah, nanti akan dilengkapi atau disempurnakan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua. Jadi kita bertemu muka dengan muka, suasana surgawi mengalir dalam kehidupan bersama, dan itu memang yang ada. Nah, disinilah kalau kita mengasihi, maka kita juga ada di dalam Allah itu. Allah ada dalam kita. Kenapa? Karena memang kasih yang Dia berikan nyangkut di sini, ada di kehidupan kita. Kita merasakan bahagia, kita merasakan telah diselamatkan, dan kita tidak perlu khawatir apapun juga, karena kita sudah diselamatkan. Sehingga hidup kita juga membawa keselamatan, mengasihi dengan wujud menyelamatkan Dia, membawa Dia berkemenangan. Yesus ada di dalam diri kita. Bukankah ini tujuan dalam kita hidup? Kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam diri kita. Kita adalah warga kerajaan surga. Mari kita bergumul bersama-sama. Karena itu kita dengan segala keberadaan, ayo kita tetap percaya sungguh kepada Kristus, Allah yang menyelamatkan itu, yang menyatakan kasih tulus itu, dan kita membawa kasih tulus itu dalam kehidupan ini. Disitulah nyata bahwa kita benar-benar warga kerajaan surga. Jangan tinggalkan hal ini, sebab kita akan tetap ada dalam godaan. Ya. Kita tidak bermotivasi begini, kalau saya memberi sesuatu supaya saya dapat upahnya nanti masuk surga, enggak. Tapi kita melakukan sesuatu karena kita memang dikasihi dan mengalirkan kasih itu. Kita yang memang ada di dalam Allah. Lalu kita juga tidak begini, kita mengasihi itu karena demi kualitas kita, ya, kualitas kita nanti kita akan semakin baik, lalu kita menjadi orang yang sangat baik, sempurna. Bukan, kita justru dikasih Allah, ya, lalu kita mengasihi, kita hidup dalam kasih itu, kita justru semakin rendah hati, dan kita berkata, aku tidak layak kalau bukan karena Tuhan. Soal kualitas itu Allah yang akan menilainya. Karena itu ada berbagai bentuk agama yang menekankan pada usaha manusia, nah, atau yang tentang yang kualitas tadi gitu ya, dia semakin sempurna gitu. Tidak, kita berpegang pada kesempurnaan Kristus yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, dan kita membawa ini di dalam kehidupan. Kita tidak menolaknya, kita justru belajar untuk mewujud nyatakan. Karena itu kita akan sangat senang mengasihi dan terus belajar menyatakan kasih itu kepada keluarga kita, kepada masyarakat sekitar kita, kepada siapapun. Dan kita mengetahui bahwa hal ini terjadi pada orang-orang percaya. Karena apa? Karena Roh bekerja, Allah turut bekerja untuk membimbing kita, dan kita bisa merasakan ketika kita mengasihi sesama kita. Karena itu, selamat atas kehidupan yang penuh dengan cinta kasih ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam mengasihi, membantu orang lain, membawa orang berkemenangan dalam kehidupannya. Selamat, Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 237 baitnya yang kedua. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, dan syair berikutnya. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia, sebab Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tulus, kasih yang berkorban, yang memberikan nyawa untuk kami. Sehingga dalam proses kami keluar dari kesalahan. Dalam kehidupan kami dipimpin oleh Tuhan untuk keluar dari dosa kami di dalam cinta Tuhan. Kami menyadari dari hari ke hari dan semakin percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kami, menyelamatkan kami. Kami sadari bahwa dalam hidup ini, walaupun kami telah diselamatkan oleh Tuhan, di tengah godaan dunia, kami bisa jatuh. Kami percaya kepada yang lain. Tetapi firman-Mu semakin meneguhkan kami bahwa kami apapun keadaannya dipimpin oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dan beroleh kehidupan yang baru. Kami juga belajar untuk mengasihi sesama kami. Karena itu kami terus mengasihi dengan berempati, mengerti keadaannya, dan menolong mereka dengan keadaan mereka masing-masing, dan mereka berkemenangan. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami semakin memahami orang lain dalam kami mengasihi mereka. Bukan sekadarnya, bukan hanya untuk kami bersimpati, tetapi kami mengerti keadaan dan membantunya. Tentu ada pengorbanan dari kami, seperti halnya Kristus berkorban untuk kami, cinta yang sejati itu, kami pun begitu mencintai dengan cinta sejati, mengasihi dengan kasih yang murni. Kami mohon ya Allah, tolonglah kami, agar dalam kehidupan ini kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kami dengan sebaik-baiknya. Kami menolong mereka, bukan sebaliknya kami menuntut, kami memojokkan, kami memaksakan kehendak, tetapi kami menolong mereka, membantu mereka, membimbing mereka, sehingga mereka juga bisa mengatasi masalahnya. Kami mendampingi dan Tuhan pimpin. Dengan begitu ya Allah, Engkau ada dan bekerja di dalam hidup kami, dan kami ada di dalam Tuhan sebagaimana firman-Mu yang kami renungkan bersama. Terima kasih, kami semakin diyakinkan bahwa kehidupan kami benar adanya di dalam Tuhan, dan kami bahagia. Kami tidak akan menjauh dari kebahagiaan sejati ini. Tantangan demi tantangan, masalah demi masalah bisa saja terjadi, tetapi bersama-Mu Tuhan yang penuh dengan kasih, dan kami mengasihi, kami beroleh sukacita sejati. Kami berdoa bagi siapapun saudara kami yang sama agamanya, yang berbeda, yang sukunya berbeda, yang juga turut mengambil bagian dalam pelayanan kami ini, mohon diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa renungan ini juga untuk siapapun. Karena itu mohon berkat-Mu juga bagi saudara-saudara kami dalam membangun kehidupannya, kami serahkan padamu. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih itu membara, membakar kami, dan membawa semangat yang luar biasa untuk mengasihi dunia ini, dan dunia ini terbawa dalam kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.